Slava Yesus Kristus, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali Bapak dan Ibu di webinar kita mengelola akun Instagram yang Kristiani. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penghibur, penolong, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup. Datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda dosa, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Ya yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya, mari kita berkenalan dengan para pengampu kita. Saya izin share screen. Pada pertemuan pada hari ini kita ada dua pengampu. Yang pertama ada Mas Vincencio Hosea. Beliau adalah praktisi desain grafis dan ilustrator. Sekarang sedang menempuh studi di Universitas Multimedia Nusantara. Pengampu kita yang kedua, ya tidak asing lagi bagi kita. Dalam setiap webinar, Rumah Bizantin, Pak Yohanes Pangaribuan selalu menjadi moderator. Dan sekarang beliau akan membawakan materi untuk kita. Beliau adalah anggota tim multimedia di Pusdiklat Keuangan Umum. Ya, untuk mengingatkan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, workshop kita pada pertemuan-pertemuan ini akan mendapatkan e-sertifikat yang hanya untuk kita yang hadir selama sebanyak 80%, yaitu kurang lebih 5/6 pertemuan kita. Kemudian pada pertemuan terakhir kita akan membuat konten, sehingga kita akan memerlukan laptop untuk membuat akun Canva. Jadi diharapkan kita semua akan punya laptop supaya kita nanti bisa mengikuti praktik membuat konten pada pertemuan kita yang terakhir. Dan pengumuman yang terakhir, dalam pertemuan-pertemuan ini kita ada PR dan tugas akhir. Kemarin kita sudah ada PR membuat caption. Hari ini juga peserta akan mendapat PR untuk mencari ide konten. Dan 3 konten terbaik akan mendapatkan hadiah dari Rumah Bizantin. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada Mas Vincencio Hosea untuk membawakan materi yang pertama. Kepada Mas Hosea, dipersilakan. Oke. Oke, selamat sore teman-teman, siang menjelang sore teman-teman. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran, oke, bagus. Saya izin matikan virtual background ya, karena di komputer saya dia tidak portable untuk membuka virtual background. Sebentar, saya share dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Nggak bisa dikit. Ini sepertinya tidak bisa diperbesar ya PDF-nya. Tadi saya bisa diperbesar. Ya udah, kalau gitu tidak apa-apa. Sepertinya saya tidak apa-apa ya teman-teman.
Oke, selamat sore teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Vincencio saya Pratama. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh teman saya, Christian Tombiling. Pada hari ini saya ditugaskan untuk membawakan materi, bantu membawakan materi tentang prinsip dasar desain visual konten sosial media. Sedikit pembukaan teman-teman, saya seorang mahasiswa desain komunikasi visual. Eh, saya bukan profesional ya teman-teman, saya cuma mahasiswa desain. Saya bukan master, saya masih banyak yang belum saya tahu, tapi saya sangat suka mendesain. Hobi saya mendesain, saya suka menggambar. Jadi di kesempatan ini teman-teman, I would say saya sebenarnya ingin curhat aja apa yang saya tahu tentang desain dan saya ingin memberikan kepada teman-teman. So jadi kan kalau misalnya teman-teman ada masukan pun saya akan terima. Nah di sini saya ingin belajar juga. Oke, saya ada menghandle juga beberapa akun Instagram. Saya tidak akan sebutkan akun Instagramnya apa. Mungkin teman-teman sudah tahu dan apabila nanti di seminar nanti saya keceplosan, ya sudah biarkan. Oke, itu saja perkenalan awalnya ya. Langsung aja kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, saya mau mulai dulu dengan perbandingan dua desain. Coba teman-teman lihat dua desain banner di atas dan bandingkan keduanya. Teman-teman jujur aja ya, kalau misalkan desain atas bagus, desain bawah kurang bagus, karena dua-duanya saya yang desain, jadi tidak apa-apa kalian menjudge ya. Jadi saya base dari pengalaman saya pernah ditugaskan sebelum saya masuk menjadi seorang mahasiswa desain, ditugaskan untuk membuat sebuah banner. Ini by the way bannernya bukan tentang gereja Santo Yosef, saya sudah samarkan namanya, saya sudah ganti untuk privasi. Ceritanya menurut saya sangat berkesan hingga sekarang dan saya merasa kayak saya mau share tentang hal ini. Jadi singkat cerita, orangnya memesan banner dari saya. Saya buatkan banner yang di atas ini sebagai desain pertama saya. Klien saya ini umurnya 60-an tahun ke atas, jadi sudah tua ya. Saya kasih, itu saya desain, saya sudah cari di Pinterest, saya cari referensi desainnya yang sangat-sangat modern. Saya kasih ke orangnya cuma ada boleh desain lain tidak. Saya akhirnya setelah saya berpikir mungkin bisa dikasih contoh desainnya seperti apa, mau template-nya seperti apa. Akhirnya setelah sudah saya desain ulang, seri desain, akhirnya yang desain kedua inilah yang diterima. Jujur dari saya kaget, kenapa? Mungkin saya berpikir yang atas tuh desainnya sangat modern ya, sangat-sangat anak muda banget gitu, kayaknya estetik banget gitu. Tapi kenapa ya akhirnya dipesan yang kedua, yang dari fontnya juga tidak jelas, dari fotonya yang juga mungkin double-double, dari background yang kayu, yang diambil dari kayu.jpg, mungkin dari Windows gitu. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya dari dua desain ini tidak ada yang namanya desain yang jelek menurut saya ya, tidak ada desain yang jelek. Desain yang tidak sesuai dengan prinsip desain itu ada. Desain kedua inilah banner yang tidak sesuai dengan prinsip desain. Apakah tidak berfungsi? Apakah membuat banner ini tidak berfungsi? Tidak. Fungsinya tetap sama untuk menunjukkan bahwa Gereja Santo Yosef 20 tahun anniversary. Fungsinya tetap sama, tapi secara desain tidak enak dilihat gitu. Karena tidak sesuai dengan prinsip desain. Tidak jelek kok gitu. Hanya tidak sesuai dengan prinsip desain. Inilah yang saya sering temukan di sosial media, teman-teman. Kalau kalian lihat Facebook, itu banyak sekali orang-orang yang men-share post-post yang sangat menyentuh, sangat bagus sekali quotes-quotes-nya. Tapi ya desainnya yang seperti desain banner kedua ini, yang blur, yang foto-fotonya yang resolusinya yang 100 kali 100 gitu mungkin ya. Apakah membuat postnya jadi tidak bermakna? Tidak. Fungsinya tetap sama untuk membagi quotes. Tapi perlu diingat juga Facebook kan demografinya orang-orang tua ya. Jadi ketika kita bermain sosial media, terutama di Instagram, kita juga harus prepare demografi kita itu anak-anak muda. Kita juga harus belajar untuk memulai prinsip desain yang baru dengan prinsip desain sesuai dengan selera anak muda atau anak-anak yang sesuai dengan demografi Instagram. Seperti itu. Makanya di seminar kali ini saya ingin membuktikan bahwa desain tidak ada yang jelek, tapi di sini saya mau share prinsip-prinsip desain apa yang perlu kalian ketahui agar
Di Instagram kalian nanti, di post-post kalian berikutnya, kalian bisa menampilkan post yang bisa menarik demografi kalian. Seperti itu. Oke, langsung aja saya lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya ingin membawakan bersama dengan Mas Yohanes 4 materi, 5 sebenarnya, cuma untuk materi desain ada 4. Yang pertama ada warna, kita akan belajar tentang warna. Kita akan belajar tentang gambar, kita akan belajar tentang pemakaian font, lalu kita akan belajar tentang layout. Prinsip desain itu sebenarnya banyak ya, ada kedalaman, ada ruang, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Cuma yang kami berikan pada materi hari ini adalah materi yang biasa dipakai dalam post di Instagram. Langsung kita lanjut aja ya. Kita lanjut saja. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, tentang warna. Nah, kalau kita belajar tentang warna, di pikiran saya yang pertama yang muncul adalah color wheel. Mungkin kalau teman-teman ada pernah belajar desain, atau juga mungkin ada juga di sini mahasiswa di kafe, kalian pasti tidak akan asing dengan color wheel. Basically, pengertiannya kalau saya artikan secara gamblang, artikan secara luas ya. Jika kalian mengurutkan sebuah warna dari merah, jingga, kuning ke ungu, lalu kalian putarkan, kalian bulatkan, itu dia akan membuat suatu roda di mana sebuah warna mau depan, belakang, samping, kanan, kiri itu tidak akan berbeda. Ungu pasti depannya kuning, biru pasti sampingnya jingga, seperti itu. That's called color wheel. Dan di color wheel ini kita akan aplikasikan, kita akan implementasikan ke post Instagram kita. Apa aja sih yang bisa dibuat dari color wheel ini? Kita lanjut ya. Oke. Di color wheel ini, kita pertama akan belajar basicnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 warna. 12 sampai 13 warna dalam color wheel. Gimana sih bisa nentuin ada warna merah, terus jingga, terus kuning, terus hijau? Kenapa urutannya seperti itu? Saya akan jelaskan ini singkatnya ya, basicnya. Pertama ada primary colors, merah, kuning, dan biru. Primary colors adalah sebuah warna yang bukan berasal dari campuran apa-apa. Jadi itu warna asli, teman-teman. Merah, kuning, biru, itu kalian mau campur dari warna apapun, mau kalian campur dari warna A ke B, itu tidak akan pernah menghasilkan merah, tidak akan pernah menghasilkan kuning, tidak akan menghasilkan warna biru. Merah, kuning, biru itu warna asli. Dia dari sananya sudah ada warna merah, dari warna kuning. Jadi yang kalau kalian di color wheel ini, ada warna 1, 1, 1, nah itu warna primary colors, primary colors, merah, kuning. Next, ada secondary colors, jingga, hijau, dan secondary colors ini adalah warna dari campuran primary colors. Kalau kalian teman-teman lihat dari taran color ini, biru kita campur dengan kuning, dia akan menjadi warna hijau. Kuning bercampur dengan merah, dia akan menjadi jingga. Merah bercampur dengan biru, dia akan menjadi ungu. Nah, hasil campuran tersebut, itu namanya secondary colors. Mudah dipahami ya. Oke. Lanjut, kita yang terakhir adalah tertiary colors. Itu ada jingga tua, kuning tua, hijau muda, biru tua, dan ungu tua. Basically, tertiary colors ini adalah campuran dari primary colors dan secondary colors. Jadi ketika kalian mencampurkan tadi primary colors-nya adalah jingga, kalian campurkan dengan kuning yang tadi primary colors, dia menjadi jingga muda, jingga kuning tua. Ketika kalian mencampurkan warna biru dengan warna green, ya hasilnya akan menjadi biru muda seperti ini. That's tertiary colors. Itu ya tadi ya. Primary colors itu warna asli, secondary colors itu campuran dari warna primary colors, tertiary colors adalah warna di campuran secondary dan primary. Kita sudah dapat akhirnya semua warnanya. Kita sudah dapat sekitar 12 sampai 13 warna. Apa yang kita bisa pakai? Kita lagi. Nah, dari warna ini, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau biru
ada biru yang muda nggak sih? Ada biru yang tua nggak sih? Kok birunya cuma biru tua, biru muda? Biru tua ada biru tua yang 90%, 80% nggak sih? Ada. Dan itu biasanya kita sebut shade, tint, dan tone. Apa itu shade, tint, dan tone? Jadi warna asli yang kita sebut dengan hue. Ketika kita campur dengan warna hitam, campuran warna hitam, itu dia namanya shade. Seperti yang di gambar kedua ini, shade. Warna asli hue bercampur dengan hitam itu namanya shade. Tint itu warna asli hue yang dicampur dengan warna putih, jadi tint. Tone itu warna abu-abu yang dicampurkan dengan hue, jadi warna asli. Kalau teman-teman lihat di sini, terutama tone ya, ini abu-abu kan 50% putih, 50% hitam. Kalau misalkan hitamnya 60%, putihnya 40%, apakah dia juga disebut tone? Iya. Kalau misalkan putihnya cuma 10%, hitamnya cuma 90%, apakah disebut tone atau shade juga? Iya. Basically, shade, tint, dan tone ini adalah variasi warna dari warna asli. Di post mungkin kurang terlihat, tapi kalau kalian seorang pelukis atau kalian sudah mulai sering menggunakan cat gitu ya, biasanya kalau kalian pernah lihat ada orang mencampurkan warna hitam dan juga warna asli, warna dari hue, untuk menciptakan warna lain di di lukisannya. Nah itu baru digunakan hue, shade, tint, dan tone. Sebenarnya bisa kita gunakan juga di aplikasi-aplikasi desain kita. Di Adobe Illustrator kalian buka fill color, kalian lihat di sampingnya setiap warna itu pasti ada warna hitam ke abu-abu, gradiasi ke putih. Nah itu juga namanya shade. Dimana di situ kalian bisa tentukan warna dari tua ke muda ke paling muda. Tapi apakah di sini kita juga akan menggunakan hue, shade, tint, dan tone? Mari kita lihat ya. Nah ini dia. Kita lanjut ke teori warna kita yang pertama. Cool colors dan warm colors. Kalau kalian belah, kalian tarik garis dari tengah warna color wheel ini, kita bisa membagi color wheel ini menjadi dua bagian, cool colors dan warm colors. Secara gamblang, cool colors ya warna dingin, warm colors ya warna hangat. Kegunaannya apa ya? Cool colors ini dia dan juga warm colors ini dia akan menciptakan suatu variasi atau suatu vibe baru dalam pose kalian. Dalam arti ketika kalian membuat suatu pose warnanya biru, warnanya merah, warna merah kalau misalkan pos warna merah misalkan, itu akan membuat pos kalian menjadi wah kayaknya hangat ya. Kalau biru, wah sejuk ya. Gitu. Dia akan membuat satu suasana baru di pos kalian. Suasana seperti apa gitu? Memang vibe seperti apa yang dimaksud? Kita lihat contoh gambarnya ya. Nah, ini dia. Cool colors, warm colors, dan combination ini saya cari contohnya ya. Kalau kalian lihat di cool colors, lihat warnanya dari awan, dari backgroundnya, dari foto objek utamanya, kalian bisa lihat ya warnanya sejuk gitu ya. Ya kan yang warm colors kalian lihat wah warnanya merah membara. Wah. Kalau kita lihat warna merah itu identik dengan api. Wah gitu berkobar-kobar gitu. Coba kalian bayangkan yang cool colors kalian ganti jadi warna merah atau warm colors kalian ganti jadi warna biru. Misalkan yang post dari Senpedia ini kalian ganti jadi warna merah. Pasti suasananya berbeda gitu. Dari yang mungkin sejuk, dari yang awan, mungkin jadi kayak langit sore. Kok suasananya berganti gitu. Dari warm colors ini, dari postnya Oh Happy Fall, kalian ganti warna merah atau orange itu menjadi warna biru. Wah, dari yang tadinya berkobar-kobar kok jadi langit, suasananya jadi bukan cerah gitu, jadi sejuk. Nah, itulah kegunaan cool colors dan warm colors. Dia akan membuat suasana baru di post kalian. Bisa nggak sih cool colors dan warm colors ini kalian campur, kalian kombinasikan dalam suatu post? Bisa. Contohnya di post yang ketiga ini dari Sanctus Fidelis, warna birunya di kiri, warna merahnya di kanan. Kita jadi melihat ada dua dunia berbeda gitu, dia menjadi satu. Biasanya dalam desain, cool colors dan warm colors itu dibuat untuk membedakan dua hal, untuk membalancekan dua hal. Biasanya kegunaan cool colors dan warm colors seperti itu. Tipenya sih seperti itu ya. Apakah ada variasi lain? Kita coba lihat di teori warna berikutnya ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke color scheme. Color scheme-nya apa? Nah, ini kita sudah mulai belajar mencampuran warna di pos kalian ya. Color scheme ini adalah jenis ini percampuran warna yang ada dalam teori warna yang biasa digunakan untuk desain. Kalau kalian pernah lihat, misalkan satu pos, warna background-nya let's say merah, terus warna font-nya misalkan kayak apa, let's say orange ke hijau-hijauan gitu. Wah, sakit mata ya. Mata kita jadi sakit lihatnya. Kenapa warnanya tidak sesuai gitu? Nah, itu kegunaan teori warna. Ketika kita mencampur sebuah warna, bagaimana dua warna atau tiga warna, atau warna yang lebih kita campur, itu enak dilihat oleh orang. Itu ada teori. Lanjut, kita ada pertama teori warna yang ada di sini, yaitu complementary, yaitu dua warna berseberangan. Kuning dan ungu, biru dan orange muda, hijau dan merah. Ketika kalian gabungkan kedua warna tersebut, dia nyatu, gitu. Dia enak dilihat. Kenapa berseberangan? Warna itu berseberangan. Dan ini sangat sering sekali saya temukan di poster-poster film, di film itu sendiri, di album foto, itu dipakai. Kenapa? Karena penggabungan dua warna ini kena gitu, pas cocok. Chemistry-nya dapat gitu dua warnanya. That's called complementary. Kita lanjut ke pencampuran warna ketiga, yaitu analogus. Itu tiga warna berdampingan. Tiga warna berdampingan ini contohnya seperti yang ada di gambar ini, ada ungu muda, ungu tua, sama nila. Terus misalkan kalian mau campur mau warna merah, jingga, kuning tua, itu juga analogus. Kalau misalkan analogus biru, hijau tua, dan hijau muda, itu apakah analogus? Ya. Karena basically analogus itu pengertiannya adalah tiga warna bersampingan. Penggabungan warna biru, hijau, dan hijau muda itu juga bisa. Itu juga berchemistry, itu warnanya juga campur. Hijau, kuning, sama kuning tua itu campur nggak? Campur juga. Itu namanya analogus juga. Dan itu juga bisa kalian aplikasikan ke pos kalian. Lanjut, ada triadi. Yaitu tiga warna berurutan. Maksudnya tiga warna berurutan itu apa sih? Tiga warna berurutan itu maksudnya dari warna kuning, kayak lompat 3, 1, 2, 3, itu warna merah. Kayak lompat 3 lagi jadi warna biru. Kayak lompat lagi jadi warna kuning. Basically, pengertiannya seperti itu. Sama jaraknya sama, masing-masing warna itu sama jaraknya sama. That's triadi. Warna lain, biru, ungu, dan orange, misalkan orange muda atau kuning tua gitu. Itu juga triadi. Nila dengan orange muda dengan hijau tua, itu juga terjadi. Kenapa? Jaraknya sama masing-masing. Jadi kalian bisa campurkan. Seperti itu ya. Komplementari, analogus. Kita lanjut ke teori warna color scheme berikutnya. Oke. Yang keempat ada monokromatik. Ini mungkin kalian paling sering dengar ya, monokromatik. Satu warna itu semuanya sama. Semua jenis saturasi dalam satu warna. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika hue, shade, tint, dan tone itu digabung, satu warna itu kayak gabung, tapi dalam satu warna yang sama, warna hitam hanya dicampur warna hitam, putih juga babu, dia akan membentuk monokromatik seperti ini. Karena basically ini warna kuning dicampur putih, itu dicampur putih lagi kan. Tapi warna yang digunakan sama terus. Nah, itu kalian tetap bisa pakai walaupun cuma satu warna. Itu namanya monokromatik. Lanjut, ada tetradi. Itu dua warna berseberangan, dua warna yang berseberangan dengan dua warna yang lainnya. Hijau muda dan orange muda. Dua-duanya ini dia berseberangan dengan ungu muda dan ungu tua. Itu tetrad. Contoh lain. Biru tua dan hijau tua itu berseberangan dengan orange dan juga merah. Itu tetrad juga. Kalau tadi kalian 3 warna, 2 warna, sekarang ini 4 warna. Itu ada pencampurannya namanya tetrad. Yang terakhir ada split complementary. Split complementary ini apa? Kalau complementary, warna kuning seberangnya itu warna ungu, split complementary itu warna kuning,
Dia dumpingnya bukan ungu, tapi sebelahnya. Jadi warna ungu tua dan ungu muda. Contoh lain, biru muda. Kalau dia complementary, yang berseberangan, dia pasangannya itu orange tua. Tapi kalau split complementary, warna biru itu kawannya atau warna berseberangannya itu adalah merah dan juga orange muda. Orange, ya orange muda. Itu split complementary. Itu adalah 6 teori warna color scheme yang saya berikan. Apakah ada yang lain? Ada. Ada square contohnya. Square itu kalau misalkan 3 warna, tadi triadik ini 3, square itu 4, jadi 1, 2, 3, 4. Dan mungkin masih banyak lagi ya, saya tidak tahu. Ini yang saya ketahui. Kenapa saya tidak berikan? Karena dari 6 color scheme ini, inilah yang paling sering dipakai dalam desain. Bahkan di luar dari post Instagram ya, film, EV, pencapaian warna ini yang paling sering dipakai. Makanya saya mungkin pikir, mungkin kalian bisa juga pakai ini di post Instagram kalian. Karena ini yang paling sering dipakai dan paling mudah untuk dimengerti. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Oke, ya. Ini contoh-contohnya. Ingat ya, tadi komplementari adalah 2 warna berseberangan. Ungu dan juga kuning. Kalian lihat di sini, warna kuningnya cuma dikit sekali, cuma yang, tulisan yang, sisanya warna ungu. Tapi nyatu ya, kena ya gitu. Bayangkan kalau misalkan tulisan yang ini warna biru misalkan, atau warna apa gitu. Wah, yang kayak tadi saya bilang, mata itu sakit. Kenapa? Nggak cocok. Gitu. Tapi ketika dia pakaikan komplementari di pos ini, warna ungu yang identik dengan Jumat Agung, kita gabungkan dengan warna kuning, warnanya nyatu. Mana berikutnya analogus. Ini posnya dari Prismapedia. Warna merah, orange, dan kuning. Itu kita gabung. Warnanya sama semua ya gitu. Dan itu menghasilkan pos yang juga enak dilihat. Simpelnya sih seperti itu ya, saya jelaskan ya. Kenapa? Tiga-tiganya warnanya nggak berseberangan. Warnanya tiga-tiganya berurutan, nyatu mereka. Jadi ketika 3 warna yang bersatu itu kita gabungkan dalam satu posnya enak dilihat. Lanjut ke triadik, ini dari Baritus Katolik, salah satu akun favorit saya di Instagram. Dia menggabungkan warna merah, kuning, dan biru. Triadik ingat ya tadi ya, warna yang berjaraknya sama. Merah itu berjarak 3 dengan kuning. Kuning itu berjarak 3 dengan biru. Biru berjarak 3 dengan merah. Kalau kita gabungkan, warnanya juga akan jadi selaras. Ketiga contoh pertama. Contoh lainnya, monokromatik. Ini saya ambil dari Romo Bayu, posnya. Romo Bayu itu waktu itu dia gambar 4 pos, warnanya berbeda-beda, ada merah, kuning, satu lagi saya lupa, dan juga warna hijau. Kalau kalian lihat, posnya warnanya hijau semua ya. Tapi kok nggak blur warna hijau, jadi warna hijau semuanya. Kok kelihatannya kayak ada gradiasi warna lain. Karena di monokromatik kalian ada gunakan tadi, ada tone, ada shade, ada tint. Yang membuat akhirnya walaupun warna semuanya sama, tetap bervariasi. Kita lanjut ke tetradik. Tetradik, kalian ingat ya tadi, 2 warna berseberangan dengan 2 warna yang di bawah. Warna merah dan orange muda itu berseberangan dengan warna hijau dan juga biru muda. Akhirnya hasilnya yang bisa kita lihat di sini, saya ambil contoh posnya Maria Diaz. Ya ada 4 warna di sini kalau kalian lihat. Ada warna lain ada, tapi yang dominannya 4 warna. Gitu. Itu adalah hasil dari warna tetradik. Terakhir adalah split complementary. Warna hijau, warna ungu, dan juga warna kuning. Ketika kalian campurkan ketiga warna ini, ya warnanya nyatu. Kenapa? Ya ketika kalian tarik garis, kalian split, itu bisa dicampur dengan complementary. Gitu. Walaupun dominannya di sini ungu dan hijau, di sini cuma ada warna kuning satu ya. Tetap itu split complementary. Kenapa? Objek yang kita lihat ada 3 warna. Oke, color scheme sudah. Kita lanjut. Nah ini dia. Ada tips dan tambahan. Ini jatuhnya opini ya teman-teman. Jadi ini adalah tips dan trik saya yang saya mau berikan ketika kalian membuat sebuah post. Base dari pengalaman saya. Oke, jadi pertama ada RGB dan CMYK. Kalau kalian buka Adobe Illustrator misalkan, saya tidak tahu Canva ada atau tidak ya.
atau Adobe Photoshop, kalian pasti akan temukan di judul filenya, misalkan Yesus dalam kurung RGB, atau Yesus dalam kurung judulnya dalam kurung CMYK. Itu apa sih maksudnya? Secara gampang saya jelaskan, RGB itu adalah red, green, blue. CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan K. Warna CMYK itu kalau misalkan kalian buka tinta warna, kalian pasti pernah pakai tinta warna, itu ada 4 jenis tinta warna. Nah, itu warna cyan, magenta, yellow, dan K. Dan itu adalah warna yang bisa dipakai untuk orang-orang print. RGB, red, green, blue, itu adalah warna-warna yang ada di komputer. Nah, makanya saran saya, gunakan format RGB untuk POS dan CMYK untuk mencetak. Jadi ketika kalian pakai di POS untuk Adobe Illustrator, bisa Adobe Illustrator itu saya paling wajib sebelum saya buat sesuatu, saya selalu format color-nya saya ganti ke RGB. Kenapa? Karena saya tahu ketika nanti kalau saya ketika saya pakai di di POS, warnanya tidak berubah gitu, warnanya tetap sama. Kalau kayak saya saya cetak, saya pasti pakai CMYK. Kenapa? Saya harus tentuin dulu pos saya ini untuk mencetak sehingga warnanya ketika saya cetak itu nggak berubah. Karena kalau kalian pakai RGB, kalian pakai untuk cetak, ya warnanya akan turun satu saturasi gitu. Mungkin satu warna berubah itu tinggal kelihatan. Tapi kan satu poster kalian warnanya berubah semua. Nah itulah makanya saran saya. Pertama kalian atur dulu kegunaan post kalian dalam post Instagram atau mencetak. Kalau post Instagram atau post-post lainnya yang kalian cuma pakai di komputer atau di digital, pakailah RGB. Untuk mencetak, untuk kebutuhan di print, desain kalian atur menjadi CMYK dulu. Seperti itu. Yang kedua adalah warna liturgi. Ini bukan warna liturgi, warna gereja. Dari color scheme yang tadi saya sudah jelaskan, ada 6 itu, kalian coba padu-padankan dengan warna-warna di gereja. Biar post kalian itu nyatu. Contoh, saya naik ya. Tadi warna complementary, Jumat Agung. Ini kan post Jumat Agung ya, yang punya Katolik Muda. Warna Jumat Agung identik dengan warna ungu. Kalian bisa gabungkan kira-kira warna ungu ini cocoknya dengan warna apa? Ya warna kuning. Kenapa? Complementary gitu. Jadi coba kalian padu-padankan tema warna yang ada di gereja, kalau mau kalian membuat post ya, dengan warna-warna yang ada di teori warna color scheme ini. Contoh lain, warna merah misalkan. Natal kan identik dengan warna merah ya. Kalian kira-kira campur warna apa gitu yang asik biar warnanya tuh nggak monokromatik. Misalkan kalau kalian tidak mau monokromatik, kalian bisa campurkan warna hijau karena dia warnanya jadi complementary, karena warna merah berseberangan dengan warna hijau. Seperti itu kira-kira. Jadi kalian bisa gabungkan kira-kira hari ini temanya ada apa sih? Oh, Jumat Agung, warnanya apa? Ungu gitu. Saya kira-kira di color scheme saya bisa campur warna apa ya? Oh, ungu bisa campur dengan warna kuning seperti itu. Di sini kalian mulai belajar untuk berkreasi dan berkreativitas dengan post kalian ya. Sama yang terakhir ada color palette. Gunakan color palette untuk memudahkan pembuatan desain post. Ada beberapa situs-situs bisa kalian gunakan untuk membuat color palette. Sebenarnya color palette ini fungsinya mudah. Kalau kalian cari color palette, itu kenapa warnanya, kalian pernah pikir mungkin kenapa setiap saya cari color palette, pasti warnanya yang kecampur itu, gitu. Ada nggak sih pencampuran yang lain? Ya color palette itu sebenarnya mudahnya, itu adalah campuran color scheme yang sudah disusun, yang kalian tinggal ambil. Jadi kalian nggak usah pikir-pikir lagi, oh ini warna ini campur warna apa ya, biar jadi split complementary, biar jadi tetradik apa ya, kalian nggak usah pikir-pikir, kalian cari aja color palette. Dari color palette itu, warnanya sudah tercampur sesuai dengan teori warna. Seperti itu saja mungkin. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu font yang akan dijelaskan oleh Mas Yohanes ya. Mas Yohanes, saya oper, silakan. Wah, materinya itu sangat komprehensif. Ternyata kita bikin post di Instagram itu ada teori-teori warnanya, nggak cuma post-post foto sama tulisan-tulisan begitu saja ya. Selanjutnya, oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Bisa open mic atau langsung tulis pertanyaan di chat saja. Kalau belum ada, kita lanjut ke materi dari Pak Yohanes. Pak Yohanes, silakan.
Thank you Mas Vincentia Hosea dan Mas Tian. Wow, tadi udah dijelasin ya tentang warna. Sekarang kita mau membahas tentang font, tentang tulisan. Tapi sebelum itu, seperti tadi diberitahukan oleh em, Mas Vincent ya, bahwa ada color palette gitu kan, ada color palette untuk memudahkan kita dalam memilih warna. Saya ingin share nih, kan saya kan PNS ya, kerja di kantor, biasanya desain-desain juga gitu. Kita di PNS itu ya juga sama seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Vincent, itu gak usah mikir-mikir gitu untuk memilih warna. Kita menggunakan tools. Nah, saya mau share nih salah satu tools. Iya. Ini toolsnya sangat free ya, bebas banget digunakan. Teman-teman bisa kunjungi situs, namanya adalah colors.co. Nah, colors.co nanti akan saya ketikkan ya di chat. Colors.co ini fungsinya itu sebagai color palette. Nah, di sini dia ada dua menu, generate dan explore. Kalau kita pencet generate, mereka akan langsung memilihkan warna-warna. Iya, jadi kalau kita mau, nggak suka nih warna yang ini nih, kita bisa tekan spasi di keyboard kita. Nah, nanti dia akan gantiin tuh warnanya. Spasi lagi, spasi lagi, spasi lagi, sampai seterusnya dia akan ngitungin warna apa yang cocok sesuai dengan teori warna, dan pastinya ini akan akurat banget karena udah mesin kan, udah program yang menghitungkan gitu ya. Nah, jadi ini betul-betul enak banget nih. Seandainya nih teman-teman, aku suka nih warna yang di tengah ini yang hijau. Nah, tapi aku nggak suka warna yang lain. Nih ada tombol tombol gembok ya, tinggal diklik aja. Nah, setelah diklik tombol warna yang kita suka, kita tekan spasi lagi. Warna yang kita kunci itu akan tetap, warna yang lain dia akan carikan kombinasinya. Wah, aku suka nih sama warna pink ini, hijau pink. Nah, misalnya gitu ya, kita gembok lagi. Kita spasi lagi, dia akan cariin lagi kombinasi-kombinasi warnanya. Nah, keren ya, asik ya. Nah, ini masing-masing warna itu kan sebenarnya ada kode warna. Nah, kode warna inilah yang bisa kita pakai untuk kalau misalnya kita mau gunakan di desain. Nah, anggaplah ini ya, di Canva lah. Ini materi presentasi kita hari ini. Anggaplah kita mau menggunakan kalau warna ini untuk desain kita di sini. Nah, jadi kita tinggal copy aja. Nah, copy hex ya. Ini hex itu adalah maksudnya kodenya ini, kita copy, klik. Kita bisa langsung masukkan ke warnanya. Kalau Canva dia di menunya di sini. Tinggal kita paste aja. Dia akan langsung berubah warnanya begini. Nah, akan mengikuti warna yang ada di palet kita ini. Nah, begitu. Ini kenapa nggak sama persis tadi ya? Ini gara-gara saya ituin tadi, saya bikin tembus pandang. Tapi kalau misalnya kita transparansinya kita hilangin, nah kan sama kan dengan warna pink yang ini tadi yang kita copy kodenya. Begitu. Nah, kan sering kali ya teman-teman itu kalau misalnya mau bikin post itu, postnya itu pakai gambar ya. Terus, wah kayaknya pengen nih gambarnya itu ornamen-ornamen sekitarnya itu selaras dengan gambarnya gitu ya warnanya. Kita bisa pakai tools yang kedua yaitu palettegenerator.com. Nah, palettegenerator.com ini fungsinya itu untuk mendeteksi warna apa aja sih yang ada di postingan kita, yang ada di suatu gambar. Nah, sebagai contoh ya, anggaplah kita pengen bikin postingan yang menggunakan lukisan Yesus Raja ini, Kristus Rex. Kita tinggal drag saja filenya ke dalam situs Palette Generator, dia akan upload, dan dia di bawah ini. Nah, dia akan mendeteksi warna-warna apa aja yang dia deteksi untuk nah ini dia. Dia akan deteksi warna-warna apa aja yang ada di lukisan ini. Nah, di lukisan ini. Jadi ternyata ada warna ini, warna ini, warna ini. Nah, tinggal kita copy aja kodenya, kita copy, kita pakaikan di tadi apa namanya ini colors.
Nih di teks ini, di angka ini kita tinggal copy paste aja tadi, dia akan berganti kan? Nah, tinggal kita kunci, anggaplah kita mau pakai 2 warna ya. Kita pakai 2 warna. Sorry, ini tadi kita ganti lagi yang warna biru ini jadi warna yang kedua, ini ya. Kita kunci, klik, tinggal kita pencet spasi. Oh sorry, ini tadi terkunci ya, kita lepas dulu kuncinya yang lain. Kita kan mau kunci 2 ini. Spasi. Nah, dia akan pilihkan warna yang akan pas dengan warna coklat tua dan coklat dan krem ini. Kita tinggal nanti teman-teman tinggal pakai aja kodenya. Asik ya? Itulah dunia teknologi. Tadi Mas Vincent juga bilang ada shades ya. Nah, Colors juga menyediakan shade. Nah, ini yang gambarnya ini kotak-kotak ini view shade. Ini teman-teman bisa pilih shade-nya seperti apa, mau makin hitam atau makin putih gitu ya, bisa digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa acak-acak lagi warnanya gitu. Asik ya? Itulah dunia teknologi sekarang serba mudah. Oke, sekarang kita akan masuk ke font. Saya akan share screen. Font. Font itu adalah tulisan. Kalau teman-teman melihat suatu postingan di Instagram, anggaplah dia tidak hanya ada gambar. Kalau nggak ada gambar, kalau misalnya tidak hanya gambar, otomatis pasti akan ada tulisannya, ya kan? Nah, font itu sendiri pada saat ini tuh variasinya itu ada 4 jenis: serif, sans serif, script, dan dekoratif. Nah, apa sih bedanya? Nah, serif ini kalau ini adalah font yang paling tua. Dia itu ciri khasnya itu adalah dia punya ujung-ujung gini nih. Nah, di pojok-pojok itunya itu ada kayak kailnya, ada kayak ini mata kancingnya gitu ya. Nah, itu adalah ciri khasnya serif. Nah, terus perkembangan berikutnya adalah sans serif. Sans serif ini bersih. Ujung-ujungnya itu tidak ada sama sekali kail-kail atau kaki-kaki gitu ya. Nah, kalau serif kan ada ya kaki-kaki gini ya. Di bawah-bawahnya ini. Sans serif itu nggak ada, bersih. Nah, terus ada lagi nama jenis fontnya itu adalah script. Script itu adalah jenis font yang seperti tulisan tangan. Nah, atau seperti goresan kuas begitu. Nah, ini ya. Jadi ini yang lebih modern lagi. Dan ada juga yang namanya dekoratif. Dekoratif ini adalah font yang sebenarnya kalau kita bilang ya sulit dibaca ya. Sulit dibaca tapi sangat sangat eksperimental gitu ya, sangat eksperimental dan bebas gitu ya. Kan kita sering lihat kalau misalnya kayak di merek-merek, brand-brand gitu kayak Coca-Cola, atau mungkin di mereknya Raisa punya album dia tulisannya itu pasti mereka pakai yang dekoratif karena khas begitu, karena unik. Nah, fungsi-fungsinya itu sebenarnya beda-beda. Serif ini, font serif ini itu sangat efektif kalau kita gunakan di buku yang cetak. Tapi itu juga tergantung jenis itunya, jenis kertasnya juga ya. Kalau kertasnya itu memantulkan cahaya, kayak art paper gitu misalnya. Nah, art paper itu kan mantul ya, karena dia sangat mengkilap gitu. Kertas yang mengkilap itu loh. Nah itu kalau kita menggunakan serif, dibandingkan dengan menggunakan sans serif, menggunakan tulisan serif juga akan bikin mata itu jadi lebih cepat lelah. Nah, otomatis, tadi ya, prinsipnya kan tadi kan apa namanya? Pantulan cahaya. HP atau laptop. HP atau laptop itu memantulkan cahaya ya. Nah, postingan Instagram itu kan kita lihatnya di laptop atau di HP. Otomatis memantulkan cahaya juga. Kalau misalnya teman-teman membuat tulisan yang banyak gitu ya di postingan teman-teman, tapi nanti teman-temannya menggunakan font serif, prinsipnya sama kayak tadi, mata juga akan cepat lelah karena tadi itu serif ini kurang ramah untuk medium yang memantulkan cahaya, Maka itulah kenapa kalau kita buka Facebook, kita buka Instagram, sosmed ataupun apapun itu di internet itu ya, kita perhatikan deh, teman-teman perhatikan deh tulisan-tulisannya, mau di captionnya atau di mananya gitu ya. Sosmed pasti bakalan pakainya sans serif.
nggak ada ujung-ujungnya, bersih ujung-ujungnya, ya kan? Supaya bisa nyaman berlama-lama, gitu. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti serif itu udah nggak bisa dipakai lagi untuk di apa namanya di sosial media, bukan. Serif ini juga tetap ya banyak desainer yang mengembangkan font-font jenis serif ini sehingga teman-teman masih bisa pakai, tapi disarankan nih gunakan font serif untuk judul saja. Sedangkan untuk body text yaitu tulisan isi, kalau misalnya mau di sosmed gunakanlah sans serif. Begitu juga dengan script. Script ini kan kalau kita apa namanya tulis banyak gitu ya. Wah, mata bakal cepat lelah banget karena tulisannya itu bisa dibilang lebih mengutamakan estetika daripada daripada fungsinya yaitu untuk menyampaikan pesan. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba nih. Kita akan coba. Ini ada satu teks yang saya ambil dari pengakuan Iman Konsili Nicea ya. Kita coba ganti-ganti nih. Ini kan sekarang posisinya adalah sans serif. Nggak ada ujung-ujungnya. Kita coba ganti dengan script. Coba. Nih. Lebih susah kan dibaca? Lebih susah kan? Bayangkan 3 paragraf tulisannya kayak gini semua. Pembaca kita bakalan, apa sih ini? Next. Dia akan skip. Apalagi kalau misalnya kita pakai yang dekoratif. Coba saya cari ya yang dekoratif ya. Dekoratif. Sebentar. Yang salah satu dekoratif yang ada di sini adalah ini masih script. Nah, ini dekoratif. Tuh. Lebih susah lagi dekoratif. Iya nggak? Jadi jangan sampai gunakan dekoratif untuk tulisan yang panjang. Mau gunakan di judul pun, usahakan judul yang dengan tulisan dekoratif itu, font dekoratif itu yang satu kata aja. Misalnya, mau judulnya Allah gitu. Oke, pakai dekoratif masih oke. Tapi kalau misalnya judulnya udah lebih daripada 3 kata, nah itu bakalan susah dibaca. Gitu. Sedangkan script untuk misalnya teman-teman mau pakai untuk judul, gunakanlah script untuk judul yang tidak lebih daripada 4 kata, gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 4 kata, 5 kata, pakai script itu udah agak susah dibaca dan udah mulai malesin gitu. 4 kata maksimal. Di bawah itu optimal untuk menggunakan script yang tulisan tangan tadi, yang model tulisan tangan, begitu ya. Oke, saya lanjut. Present kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips dalam memilih dan membentukkan font. Tadi kan sudah memilih warna ya, tipsnya seperti apa sudah kita diterangkan oleh Mas Hosea dengan sangat jelas. Sekarang bagaimana sih memilih dan memadukan font? Nah, ini dia. Pertama tipsnya, kita bisa gunakan variasi satu font aja. Cukup satu font, tapi fontnya itu divariasiin. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong, bisa bold, bisa italic, bisa underline, itu variasi font yang dimaksud. Jadi misalnya ini kan, contoh nih ya, ini kan satu font ini semuanya, tapi judulnya ini dia pakai bold. Fontnya sama tapi pakai bold. Sedangkan yang di bawahnya ini tidak bold, biasa aja. Nah, seperti itu. Bisa gunakan satu jenis font. Nah, sekarang tips yang kedua, bisa ya, tadi kita bisa gunakan font yang sama, bisa juga gunakan kombinasi serif dan sans serif. Nah, ini tadi udah dijelasin sebenarnya ya. Ini tadi serif, ini font serif nih, digunakan di judul. Sans serif yang bersih ujung-ujungnya digunakan di body text-nya, di tulisan di bawah judulnya, isinya gitu. Nah, ini kombinasi yang klasik sebenarnya, yang bisa dibilang itu udah cukup lama diterapkan lah di dunia desain ya. Nah, yang ketiga, ini adalah suatu larangan yang ketiga nih. Jangan memilih font yang bentuknya itu terlalu jauh gitu. Ini contohnya nih ya yang dilarang itu ya. Ini font yang satu ini itu kayak darah yang mengalir gitu ya. Terus yang kedua ini fontnya itu
seperti itu, seperti mesin ya, seperti tulisan mesin gitu. Nah, ini cukup jauh ini bedanya. Nggak semirip ini, ya kan? Ini modelnya ada yang peot-peot gitu ya, ada yang tipis-tipis. Ini semuanya sangat tebal dan sepertinya itu sangat sistematis gitu ya, sangat konsisten gitu, nggak kayak atasnya. Nah, ini kan bedanya cukup jauh. Ini bakalan bikin font yang jadinya berantakan. Nanti kita akan lihat contohnya ya, penampakan font yang salah. Yang keempat, kita coba hindari. Jangan sampai kita gunakan atas bawah itu ya, tulisan judul sama tulisan teksnya itu double script. Tadi udah kita praktikin ya. Script aja itu, tulisan tangan aja, itu bikin susah dibaca gitu kalau misalnya kita lebih daripada 5 kata gitu kan. Apalagi kalau udah judulnya pakai script, body text-nya juga pakai script, waduh malesin banget gitu bacanya. Jadi kita jangan sampai pakai. Gunakanlah script, tulisan yang model tulisan tangan begini, itu untuk judul aja dan kalau bisa tidak lebih daripada 4 kata. Nah, yang kelima, ini ada maksimal. Dalam satu postingan teman-teman, maksimal gunakan 3 kombinasi font. Nah, seperti ini nih. Kalau teman-teman mau judul besarnya itu pakai font yang begini, terus ada subjudulnya itu seperti ini, body text-nya seperti ini, udah cukup. Jangan tambahin font yang lain lagi. Cukup 3 itu maksimal. 3 maksimal, 2 optimal. Jadi kalau bisa, gunakan 2 kombinasi saja. Tapi kalau mesti lebih dari 2, usahakan jangan lebih daripada 3 kombinasi font. Karena bakalan berantakan. Dan berlaku juga untuk warna ya teman-teman ya. Jadi kalau warna font itu maksimal juga 3. Lebih dari 3, postingan teman-teman bakalan berantakan. Coba aja. Kalau warna fontnya itu lebih dari 3 ya, di satu postingan, di satu bidang itu, pasti bakalan berantakan. Maksimal 3, optimal 2 warna. Sama juga, sama dengan kombinasi font. Nih, contohnya nih. Nah, gimana teman-teman melihat postingan seperti ini? Fontnya, waduh, kita hitung nih, yang di paling kiri. 1 jenis font, 2 jenis font. Ini sama dengan atas ya. 3 jenis font, 4 jenis font, 5 jenis font, 6 jenis font. Warnanya kita itu 1 warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna, 5 warna, 6 warna. Banyak banget gitu ya. Dan beda-beda juga kan? Dia nih, bentuk-bentuknya beda. Ini skripnya begini, terus ada yang seperti ini. Jauh banget gitu bedanya semuanya. Tuh, lihat. Bagaimana ketika tips-tips yang tadi kita pelajari itu dilanggar, hasilnya bisa berantakan seperti 3 contoh ini, ya nggak? Nah, oke. Beda dengan yang ini nih. Nah, coba kita perhatikan. Beda banget kan? Antara ini dengan yang ini. Coba kita hitung. Ini berapa font? Ini 1 jenis font, 2 jenis font, ini sama fontnya ini semua. Sama dengan ini juga. Ini juga sama fontnya dengan yang ini. Jadi cuman ada 2 font. Ada 2 font saja. Kita hitung warnanya. 1 warna, biru, 2 warna, hitam, 3 warna. Hanya 3 warna, 2 jenis font. Rapi ya? Terlihat ya? Enak ya? Kita lihat yang tengah. 1 warna, 2 warna. Cuman 2 warna. Jenis fontnya, 1 font, 2 font, yang ini sama dengan yang atas, yang ini font yang berbeda lagi, 3 font. Ini sama dengan yang atasnya, hanya 3 font, 2 warna. Nah, begitu juga yang ini. 1 font, 2 font, 3 font. 3 font, warnanya ada 2. Nah, begitu kan? Dan tidak beda jauh. Ini juga tidak beda jauh. Ini juga tidak beda jauh gitu tulisan-tulisannya. Enak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau ini nih, tools-tools yang terkait dengan font nih. Saya mau share-nya beberapa tools yang bakalan membantu teman-teman buat memilih font ya. Pertama kita bisa pakai type.io. Oke, coba kita buka langsung situsnya aja ya. Type.io, inilah dia tampilannya. Type.io ini buat apa sih? Dia itu isinya adalah berbagai kombinasi font yang sudah dirangkum oleh berbagai berbagai desainer-desainer dari berbagai penjuru dunia.
Ini adalah komunitas ya. Dan kita itu juga bisa cari pasangannya. Pasangan berbagai font di situs ini. Contoh, kita suka pakai font tenor serif, anggaplah. Oh, atau yang paling mudah lah ya, Times New Roman. Nah, pasti teman-teman udah pasti akrab banget sama Times New Roman kan? Nah, Times New Roman ini yang cocok itu pakai apa sih? Kita tes, kita cari. Times New Roman itu pasangannya apa aja? Dia akan kasih rekomendasi. Times New Roman cocok dengan Arial, Georgia, Gotham, Helvetica, Neutra. Nah, dia akan kasih rekomendasinya, dan dia akan kasih contoh juga. Nah, seperti ini Times New Roman dengan Nevis, bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, Times New Roman dengan zona, ininya Times New Roman, atasnya zona, begitu. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa pakai font pair. Kalau font pair ini dulu ada juga fiturnya kayak type.io mencari pasangan, tapi sekarang lagi dihilangin sama mereka. Ini fungsinya jadinya seperti kita mau cari inspirasi pasangan font. Nah, misalnya ini, Nunito dan Nunito, dia akan tunjukin. Seperti ini contohnya, Vera Sans dengan Merriweather. Ininya Vera Sans, ininya Merriweather. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk mencari inspirasi. Fontpair.co. Lalu kita juga ada situs yang namanya Fontjoy. Nah, Fontjoy ini adalah situs untuk sama kayak Colors ya. Colors kan dia bisa langsung menggenerate pasangan-pasangan warna ya. Tapi ini adalah menggenerate pasangan-pasangan font. Nah, ini fungsinya mirip-mirip Colors nih. Jadi ini kita bisa pilih ya fontnya apa. Nah, kita cari Futura. Tapi ini sayangnya ya, dia tuh terbatas sih. Ini ada banyak nih font-fontnya, jenis-jenisnya. Kita bisa pilih-pilih. Anggaplah kita suka sama font ini nih, Proza. Oke, Proza suka nih. Oke, kita kunci di Proza, kita pencet generate, dia akan carikan pasangan fontnya. Aku suka nih yang sama yang di tengah ini, EXO. Oke, EXO-nya kita kunci lagi, kita akan carikan yang ini. Yang bawahnya nih, nah, dia akan pilihkan. Jadi dia akan ngasih rekomendasi juga. Dan kita bisa langsung ketik. Misalnya, kita mau ketik, kita mau coba ya, misalnya Allah itu baik, misalnya gitu. Kita mau baik. Misalnya begini, kita mau bikin postingan, kita bisa langsung coba tes. Allah baik, sekarang dan selamanya. Misalnya begitu. Nah, misalnya begitu. Kita bisa langsung tuliskan teksnya langsung di situs Fontjoy ini. Nah, terus gimana cara mencari font? Cara mencari font itu bisa dilakukan di fonts.google.com. Nah, fonts.google.com ini akan mencarikan font dari berbagai belahan dunia, dan kalau gratis kita bisa download. Kalau dia itu berbayar, dia akan alihkan ke situs yang menjualnya, begitu. Nah, contoh kita suka sama Proza Libre, kita mau download, kita belum punya font Proza Libre. Proza Libre, kita cari. Nah, apakah dia bisa di-download? Oke, ternyata dia adalah free. Makanya dia bisa di-download. Mau tahu di mana bisa melihat itunya? Memastikan apakah itu free atau tidak? Inilah dia. Kita bisa ketik di lisensinya. Their font are licensed under open font license. You can use them freely in your product and project, print and digital, commercial, otherwise. Nah, jadi tidak ada larangan sama sekali untuk menggunakan font ini, baik yang untuk tujuan komersial maupun non komersial. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Kecuali kalau teman-teman menjual ya, itu bakalan melanggar. Kalau misalnya teman-teman udah dapat gratis, terus apa namanya, tapi teman-teman jual berbayar, nah itu bahaya itu. Oke, kalau begitu. Sekian materi untuk font. Kita langsung saja ya. Mungkin Mas Tian pertanyaan nanti di belakang ya. Gak apa-apa ya Mas Tian ya. Kita langsung kepada Mas Vincent untuk melanjutkan materi yang lain. Monggo Mas. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. By the way, teman-teman, ini sudah hampir setengah lima lebih. Materinya masih banyak. Saya coba persingkat saja ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke gambar, yang materi ketiga.
Teman-teman, ketika kalian memilih gambar, teman-teman, yang ada banyak banget di internet, itu kalian harus hati-hati. Kenapa? Kadang gambar yang kalian pakai, itu milik punya orang lain. Makanya di materi ini saya akan jelaskan ada 2 jenis gambar yang kalian harus ketahui terlebih dahulu sebelum kalian pakai di post. Free dan copyright. Basically, free itu artinya gratis. Fotonya kalian boleh pakai dimanapun. Di post, kalian boleh pakai misalkan untuk desain baju, cetak, itu tidak masalah. Kenapa? Ya gratis. Copyright, itu maksudnya itu adalah foto milik orang lain. Itu karya orang lain. Ketika kalian pakai, kalian harus minta izin. Jika kalian tidak minta izin dulu, itu sama aja dengan kalian maling fotonya dari orang lain. Karena kalian ambil hak cipta. Karena foto itu adalah hak cipta orang lain. Basically saya bagi seperti itu. Free dan copyright. Lanjut. Oke. Saya pertama jelaskan dulu untuk yang free image ya teman-teman. Yang free image itu ada saya bagi kembali menjadi 2. Ada dari situs, ada yang no data. Ada banyak banget situs yang menyediakan foto-foto gratis. Biasa saya pakainya Freepik. Kalian bisa explore lagi, nanti saya akan kasih satu bucket list isinya situs-situs gratis, itu kalian boleh pakai dan kalian bisa explore sendiri gambar-gambar yang kalian gunakan. Sama no data. Dan ini saya paling sering sekali ketemu gambarnya di internet, saya paling sering ketemu di Google. Gambar-gambar yang kita nggak tahu itu hasil karya siapa, kita nggak tahu, dan itu sering sekali dipakai di banyak situs. Contohnya gambar-gambar Sri Bunda Maria, gambar Tuhan Yesus, gambar Santo Charles Bakut. Yang ini yang kita sering ketemu dan kita nggak tahu siapa yang gambar. Karena setiap situs mereka pakai. Itu saya bilang kalian tidak perlu pakai. Karena kemungkinan besar itu adalah free image. Dan kita juga tidak tahu siapa pembuatnya. Itu saya bilang tidak apa-apa dipakai. Karena datanya tidak jelas dan tidak ditemukan siapa hasil karyanya. Kecuali suatu saat kalian ketemu dan kalian ketahui ternyata gambar itu milik orang lain. Kalian harus tambahkan kredit siapa. Itu ya untuk gambar gratis ya. Ada situs, ada no data. Kita lanjut. Nah ini dia. Ini adalah situs-situs free image sites. Saya tidak akan jelaskan satu-satu, site-nya isinya apa aja. Basically ini adalah situs-situs berisikan gambar-gambar yang kalian bisa download secara gratis. Kalian boleh screenshot, kalian boleh screen capture, kalian bisa coba-coba sendiri. Saya biasa pakai Freepik. Teman-teman nanti minggu depan kalian akan belajar praktek menggunakan Canva. Canva juga ada gambar-gambar gratis. Silakan bereksplor. Bisa gunakan, bisa beraktivitas, berimajinasi dengan situs-situs ini. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai ke copyright image. Foto-foto yang tidak gratis. Ini saya bagi menjadi 3. Foto, ilustrasi, sama lukisan. Kenapa saya buat copyright image? Kenapa ada foto seperti ini? Kenapa kalian juga boleh menggunakan dengan beberapa syarat? Karena perlu diketahui teman-teman, foto, ilustrasi, dan lukisan ini adalah hasil karya orang lain. Seperti yang saya sudah katakan, kalian tidak boleh asal ambil hasil karya orang lain, kalian pasangkan ke hasil karya kalian sendiri atau di post. Dan saya bagi menjadi 3. Pertama ada foto, fotografi, biasa Jeffrey Bruno seorang fotografi Katolik, saya sering sekali melihat orang-orang pakai hasil foto dia. Gitu. Ilustrasi seperti di Portrait of Saints, atau gambar-gambar vektor, itu kalian mau cuma potong gambar Tuhan Yesus, kayak kalian potong, kalian masukkan ke post kalian, itu juga kalian harus tetap masukkan kredit, karena itu hasil karya orang lain, ilustrasinya. Sama lukisan. Lukisan ini dari Giovanni Gasparo, saya ketemu akunnya, dan ketika saya menggunakan post berikutnya lagi, saya ada buat satu post, saya pakaikan kredit, saya tuliskan ini hasil karya Giovanni Gasparo. Saya tag gitu di Instagramnya di Giovanni Gasparo. Contoh lain, lukisan ikonografi hasil karya orang lain yang ada di Instagram, itu kalian juga harus tambahkan kredit dari siapa. Kenapa itu hasil lukisan dari orang lain? Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau copyright image kalian pakaikan di post itu seperti apa? Apa yang harus kalian tambahkan biar kalian bisa gunakan foto-foto copyright tersebut? Saran saya ada 3. Dari hasil pengalaman hasil research yang saya sudah ketemu. Yang pertama di post. Kalian bisa tuliskan nama pemilik karya atau gambar atau foto pada post yang dibuat. Ini gambarnya kekecilan ya. Oke.
Kalau kalian lihat di sini, di hasil full of grace, itu dia tambahkan di postnya, ada source-nya dari siapa. Itu kalian juga boleh seperti itu. Jadi kalian tambahkan source-nya atau pembuatnya siapa, itu di postnya kalian langsung. Tapi saya nggak mau nanti misalkan postnya jadi kurang bagus gitu, ada tulisan kecil gitu. Misalkan. Kalian bisa pakai cara kedua, yaitu tag orangnya. Kalau misalkan orangnya punya Instagram. Contoh, di Katolik Kreatif ini dia buat postnya kolase ya, dari hasil gambar orang lain. Mereka tag. Kenapa? Biar kita tahu ini hasil gambar orang siapa gitu. Biar kita bisa lihat ini karyanya siapa. Itu gunanya tag. Kalau kalian misalkan tidak mau tambahkan tulisan atau source credit di post kalian. Sama yang terakhir, saya tidak mau di post saya ada tag misalkan. Ya udah, berarti pakai cara ketiga itu di caption. Yaitu kalian tuliskan penciptanya atau pembuat hasil karyanya di post kalian. Ini biasa fotografi yang saya pakai. Jadi contohnya di akun pribadinya Knight of Columbus, mereka menambahkan siapa penciptanya atau siapa pembuat fotonya. Itu foto by Vatican Media. Gitu. Mereka tambahkan di post caption mereka. Kenapa? Biar mereka tahu, ternyata KFC official ini tidak memfoto khas foto Franciscus ini, tapi yang foto ini ya si Vatican Media. Gitu. Seperti itu caranya. Basically, pemberian kredit ini bahasa halusnya ya bentuk kita menghargai hasil karya orang lain. Dan caranya dengan cara post, dan cara tag, cara caption. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Mungkin ini akan lebih dijelaskan di praktek berikutnya ya, karena akan lebih gampang jika kita praktek ketimbang saya jelaskan seperti ini. Tapi ini saya jelaskan basicnya dulu. Jadi teman-teman, ketika kalian ambil gambar dari internet, kalian perhatikan yang satu, resolusinya jangan rendah. Saya biasa pakai, kalau cari gambar di internet, saya lihat resolusinya 1280 dikali 720, itu HD. Di bawah dari itu, dia tidak HD. Kalian bisa riset di internet bagaimana cara menaikkan resolusi. Saya pribadi kurang tahu, karena biasa kalau saya cari foto, pokoknya wajib harus HD. Gitu. Kenapa? Biar nanti kalau orang lihat di Instagram, karena orang lihat digital beda-beda ya, ada di iPad, mereka lihatnya di laptop mereka lihat di apa, hasil fotonya itu tidak blur, teman-teman. Karena kita mau memberikan hasil foto yang jernih. Gitu. Kayak carilah resolusi yang tidak rendah. Yang kedua, ketika kalian pasang di postnya, tolong ini paling anti, jangan ditarik, jangan bikin penyot gitu. Mau dipenyot atas, mau penyot bawah gitu. Kalau di Canva saya tidak tahu ya cara mengaturnya, tapi kalau di Adobe Illustrator itu biasa ketika saya tarik, saya pencet Ctrl, sehingga hasil fotonya yang ditarik ya seperti di foto asli. Resolusinya tetap sama, tapi ukurannya tidak penyot-penyot gitu. Kenapa? Kalau misalnya penyot-penyot kayak gitu, orangnya tidak enak lihat. Walaupun penyotnya cuma 1 cm, kayaknya nggak kelihatan gitu. Tetap tidak enak untuk dilihat, teman-teman. Kita mau hasil foto asli kita tuh yang kita ambil, itu apa yang orang juga lihat nanti di Instagram kita. Oke, saran saya, foto itu usahakan jangan ditarik-tarik atau jangan dipenyot-penyotkan, dikedor-kedorkan seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di seminar berikutnya. Kita akan praktekkan. Oke, kita lanjut. Materi keempat, layout. Nah, layout ini saya akan jelaskan sesuai dengan aturan-aturan komposisi. Jenis-jenis layout itu ada banyak sekali. Ada circus layout, ada frame layout, ada silhouette layout. Itu saya tidak jelaskan, kalian bisa cari di internet. Saya akan jelaskan ketika kalian mengaplikasikan jenis-jenis layout yang kalian ingin pakai, apa saja yang bisa kalian tampilkan atau apa yang bisa kalian implementasikan dari aturan-aturan ini, ya hasil layout kalian itu bagus atau lebih menarik. Gitu ya. Pertama, komposisi, grid line. Ketika kalian tarik garis sebuah post, kiri, kanan, depan, atas, bawah, kalau misalnya sejajar itu bakal bikin postnya jadi lebih rapi. Apakah harus atas, bawah, kanan, kiri harus sama? Tidak. Ada beberapa jenis layout yang aturannya define that rules. Ada yang beberapa fotonya misalkan di kirinya tidak sama dengan kanan, itu tidak apa-apa, sesuai dengan jenis layout yang kalian. Tapi maksud dari grid line ini adalah kalau kalian mau buat sama rata, pastikan kiri kanan ini ukurannya tidak lebih dari berapa sentimeter, berapa dari sentimeter. Usahakan ini sama. Usahakan atas bawah sama. Mungkin orang-orang tidak akan mengetahui gitu. Tapi kita secara orang desain, secara prinsip desain,
itu orang bakal ketahui, oh ini kok agak lebih ke atas dikit ya, gitu. Oh iya, di bawah dikit, itu kelihatan. Jadi kalian teman-teman perhatikan grid line ketika kalian buat post. Oke, lanjut. Berikut ada scale dan emphasis. Ketika kalian membuat post, pastikan ada satu objek utama yang kalian mau buat. Kalau misalkan kalian gambar, oh sini ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada Yosef, tapi kalian nggak tahu senternya di mana gitu, kalian tidak tahu itu kalian mau buat apa gitu. Itu gunanya scale dan emphasis. Kalian harus pusatkan apa yang menjadi objek utama dalam post atau menjadi desain kalian. Contohnya di sini, ini dengan paduan warna juga ya, tengah-tengahnya kuning, backgroundnya hijau gitu. Orang ketika kalian scroll Instagram, mata kalian langsung terkunci, wah warna Tuhan Yesus yang terkunci. Pasti kalian tidak akan terkunci dengan daun palma, tidak akan terkunci dengan salib, kalian akan terkunci dengan gambar Tuhan Yesus. That's scale and emphasis. Jadi kalian harus tentukan objek utama kalian dalam satu post, biar orang ketika scroll Instagram, lihat, oh Tuhan Yesus gitu. Atau kan nggak mungkin orang scroll, oh daun palma gitu kan. Pasti yang dia Tuhan Yesus dulu. Nah, itu scale and emphasis. Good. Balance. Kalau dalam foto kelihatan ya balance maksudnya apa? Berarti kiri kanan atau ada dua objek yang sama rata atau berkesinambungan. Kalian bisa implementasikan seperti ini di warna kuning biru yang tadi ada split complementary atau warm and cool colors. Jadi kita lihat ada perbandingan. Tapi apakah balance ini juga bisa kita aplikasikan ke tulisan? Bisa. Contohnya di seperti tulisan. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Kalau Yesus tulisannya lebih gede dari juru selamat, kalau kalian orang lihat post kalian, kemungkinan besar juru selamatnya nggak kelihatan. Kelihatannya cuma Yesus. Ketika kalian samakan tulisan Yesus juru selamatnya, orang jadi kelihatan, oh Yesus juru selamat. Walaupun juru selamat tulisannya pakai grid line, nggak bold. Orang bakal tahu kenapa balance. Jadi begitu ya. Balance bisa kalian implementasikan ke gambar, bisa implementasikan ke foto. Lanjut. Rule of thirds. Ini semua anak desain tahu pakai rule of thirds. Basically, pengertian rule of thirds adalah ketika kalian melihat satu gambar, baik potret, landscape, kotak, atau ukuran apapun, ketika kalian bagi menjadi 9 kotak itu sama rata. That's rule of thirds. Di contoh ini saya tampilkan foto, lukisan, dan pose. Lihat dari rule of thirds ini. Ada bagian ruang kosong kan. Di lukisan ini juga ada bagian ruang kosong kan. Di pos yang rumah Bizantin ini ada juga ruang kosong kan. Itu rule of thirds. Jadi ada ruang kosong yang membuat kalian, oh ini tujuannya ke sini gitu. Oh tujuannya ke tengah ini ke ruang Paus Fransiskus. Oh tujuannya ke foto gitu. Jadi bagian ini nih istilahnya bukan jadi tidak terpakai, tapi membuat frame, membuat ada ruang kosong sehingga kita tertuju ke tiga malaikat ini, kita tertuju ke judul dan juga ke foto, kita tertuju ini. Kenapa? Jadi kita ada memberi space kosong buat orang tertuju ke objek utama kita. Rule of thirds, gampangnya saya jelaskan seperti itu. Kita lanjut. Terakhir ada rule of odds. Rule of odds itu pengertiannya adalah di dalam suatu hasil karya, minimal ada 3 atau lebih objek ganjil. Ketika ada 3 objek ganjil, di rule of odds ini mengatakan bahwa pasti orang jadi tertuju ada satu gambar utama. Di foto, ada 3 orang romo gitu. Kita pasti tertuju ke romonya, bukan romo yang satu atau romo yang ketiga gitu. Kenapa pakai rule of odds? Ada 3 orang di situ. Walaupun ini sedikit ekstrim ya, kenapa ada 3 patung lagi di belakangnya gitu. Tapi kita kan tertuju ke romonya. Contoh di lukisan ikonografi Koptik ini. Kita pasti tertuju ke yang tengah, walaupun sudah dibedakan warnanya dan juga tengah-tengah. Tapi karena ada 3 orang, kita pasti tertujunya yang ke tengah. Di post, kalian bisa aplikasikan seperti ini. Ada Tuhan Yesus tengah-tengah, di samping kiri kanannya ada 2 orang disalib lagi, pasti kalian tertuju ke Tuhan Yesus gitu. Kalian tidak akan tertuju ke ini dulu atau ke ini dulu, pasti tertuju ke Tuhan Yesus. Itu namanya rule of odds. Seperti itu sih pengertiannya lebih yang enak. Nah, pertanyaannya, apakah di setiap post kalian harus ada rule of odds? Tidak. Tidak harus ada.
Guna rule of thirds-nya apa? Seperti yang saya katakan di WA pertama tadi, kalian bisa pakai ini biar membuat post kalian lebih menarik atau membuat post kalian lebih dilirik orang. Kenapa di aturan-aturan ini adalah aturan-aturan desain, teman-teman. Sehingga aturan-aturan desain ini dipercayakan atau sering dipakai membuat desain kalian menjadi lebih bagus. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir. Prinsip-prinsip dasar membuat ilustrasi Kristen. Prinsip-prinsip dasar desain ini ada banyak. Ada 5, ada 7. Tapi yang saya jelaskan yang berikutnya adalah opini saya. Pengalaman saya ketika saya membuat desain Kristen, apa yang saya pelajari dan apa yang ingin saya share. Oke. Pertama ada waktu dan persiapan. Teman-teman, ketika kalian membuat post, tidak semua orang buat post itu bisa 1 jam. Ada, tapi tidak semua orang bisa. Saya pribadi buat post itu 3 hari, teman-teman. Kenapa 3 hari itu konsum saya harus ngerjain tugas lain, saya ngerjain malam-malam. Bisa saya kerjain 1 hari, tapi hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu, kalian tentukan dulu, biasa kalian kerjain post bisa berapa hari. Boleh kalian pakai tanggal, oh hari ini saya kerjakan garisnya dulu, kedua saya kerjakan warnanya dulu. Tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan kalian atau kemampuan kalian buat post. Oke, kedua, balance. Saya tulis 60% iman dan 40% imajinasi. Ketika kalian membuat post, jangan sampai kalian, saya mau buat Tuhan Yesus, imajinasi saya, Tuhan Yesus ketika ke Yerusalem gitu kan, waktu Minggu Palma, saya mau Yesusnya naik kuda gitu, gak mau naik keledai. Kenapa? Imajinasi biar lebih keren. Tidak boleh ya teman-teman. Karena kita perlu ingat post yang kita buat ini, post Kristen, post Katolik, post ortodoksi gitu. Post yang bukan cuma untuk kita buat keren, no. Kita juga membuat ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada gitu. Ketika kita buat, jangan lupa, kita harus ingat ini ada aturannya. Kita gambar Yesus, oh Yesus seperti ini. Kita gambar Maria, ya Maria seperti ini. Jangan kita buat Yesus seperti objek yang ingin kita buat, atau Maria sesuai yang kita buat. Kita harus ingat ada aturan-aturannya. Tapi kalian juga boleh tambahkan imajinasi. Contoh imajinasi. Kalian mau buat Yesus di Maria dan Yosef di kandang. Kalian mau interpretasikan ke Indonesia misalkan. Kalian gambar Yesus versi Indonesia. Ya tidak apa-apa, kalian boleh pakai imajinasi tersebut. Tapi jangan lupa ya, Yesus ada Maria, ada Yosef. Jangan kalian gambar Yesus Maria terus ada siapa lagi gitu. Jangan dimain-mainkan, tetap ada aturannya. Itu maksudnya 60% iman dan 40% imajinasi. Kita lanjut ke research. Ketahui dan pelajari terlebih dahulu apa yang kalian buat. Seperti balance tadi, kalian juga harus pelajari apa yang kalian buat. Ketika saya buat post, contoh orang-orang kudus, saya biasa berdoa dulu ke orang kudusnya. Contohnya, ketika saya buat Santa Teresa de Lisieux misalkan, atau Beato Carlo Acutis, ya itu yang paling mainstream, jadi kita tahu ya orang kudusnya. Itu saya berdoa dulu ke orang kudusnya. Minimal Beato Carlo Acutis doakanlah kami, atau Santa Teresa de Lisieux doakanlah kami. Terus ketika setelah saya berdoa, saya juga research apa yang saya gambar gitu. Jangan sampai salah, karena saya punya pengalaman ketika saya gambar, waktu itu saya menggambar satu hamba Allah, orang kudus, bajunya itu salah. Harusnya tidak bukan warna hitam, warnanya coklat. Karena orang kudusnya orang kudus Karmel. Wah, itu pengalaman saya. Wah, saya harus research terlebih dahulu apa yang saya gambar. Bukan asal gambar saya bagus aja, tapi sesuai dengan apa yang saya harus ketahui dulu apa yang saya buat. Seperti itu, teman-teman, basically. Jadi ketahui dan pelajari terlebih dahulu apa yang kalian buat di post kalian. Okay, next. Yang terakhir, learn. Belajar untuk menerima kekurangan dan kesalahan. Ini saya tidak tahu ya, teman-teman apakah merasakan nanti ketika kalian post, tapi ketika saya membuat post, saya punya pengalaman saya buat post, ada pot bunganya itu agak melenceng dikit sehingga kepotong. Itu saya gregetan, itu saya sampai mau nangis. Kenapa? Kayak saya bisa ubah ini menjadi lebih bagus, gitu. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ya belajarlah dari kekurangan. It's okay, kita nggak sempurna kok. Kalau misalkan salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita sengaja salah-salah ya teman-teman. Kayak sengaja, nggak apa-apa dia salah-salah gitu. Orang juga untuk Tuhan gitu. Tidak. Tapi maksudnya apa? Ketika kalian membuat kesalahan dari post kalian, berikutnya kalian pelajari, dan it's okay, kenapa dari kesalahan tersebut kalian jadi belajar, kalian jadi tahu mana yang benar. Gitu. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah nanti kalian akan rasakan ketika kalian buat post, tapi itu yang saya rasakan ketika saya buat post. Ketika kalian membuat kesalahan, it's okay, belajar lagi,
kalian buat lebih baik lagi di post berikutnya. Kelima, finish not perfect. Kalau kalian ada mengetahui satu desainer favorit saya juga, tapi bukan desainer Katolik, namanya Jack Parker. Dia mengatakan finish not perfect. Apa? Jangan takut merasa bersalah atas apa yang telah kamu buat gitu. Ketika kalian buat post, lebih baik kalian jadi daripada kalian nggak jadi. Lebih baik kalian selesaikan terlebih dahulu daripada kalian, wah saya mau buat gambar ini, nggak jadi deh, saya nggak mood lagi gitu. Mendingan kalian selesaikan walaupun hasil gambar kalian tidak sempurna. Kenapa? Finish not perfect, teman-teman. Gambar kalian tidak apa-apa tidak selesai dan tidak sempurna, asalkan selesai gitu. Asalkan selesai, tidak apa-apa tidak sempurna gitu. Kenapa? At the end kalian jadi hasilnya. Dan ketika kalian jadi, kalian tahu, oh ini saya harusnya seperti ini. Harusnya saya seperti ini. Daripada kalian tidak selesai, kalian menyerah sebelum berperang. Istilahnya. Oke. Yang terakhir, untuk Tuhan, bukan untuk saya. Berikan yang terbaik bagi setiap post dan ilustrasi yang kalian buat. Ketika kalian buat post Instagram, teman-teman, ketika kalian membuat menjadi admin Instagram, kita nggak dibayar ya, teman-teman. Kita setia meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus. Berikanlah yang terbaik. Kita buat akun seperti ini untuk Tuhan kok. Kita upahnya nanti buat di sana kok, bukan kita. Jadi ketika teman-teman buat post, kerahkan seluruh yang kalian bisa kerahkan untuk post kalian. Buatlah setiap post kalian itu berarti dan bermakna. Dan ketika kalian membuat buka post itu lagi, wah aku senang nih aku bisa buat post seperti ini. Gitu. Bukan untuk aku aja, untuk orang lain gitu. Untuk gereja dan untuk Tuhan. Seperti itu. Oke, itu saja masukan opininya dan prinsip desainnya. Sebagai penutup, saya mau tambahkan satu quotes yang saya temu dari Santa Teresa of Lisieux. Dia berkata seperti ini, remember that nothing is small in the eyes of God, do all that you do with love. Teman-teman buat post seperti ini mungkin kalau dari kalian lihat dari skala besar, nggak ada apa-apanya ya, kita cuma satu akun Instagram gitu. Tapi percaya teman-teman, di mana Tuhan tuh nggak ada yang kecil ya. Walaupun kita cuma admin atau sebuah desainer Instagram, di mana Tuhan kita itu besar ya teman-teman ya. Jadi remember that nothing is small in the eyes of God. Asal kita buatnya sepenuh hati teman-teman. Itu yang Tuhan lihat. Kita berikan sepenuh hati, Tuhan juga akan lihat. Bukan masalah kecil atau besar. Seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sudah hampir jam 5, tapi presentasinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Amin. Wah, sedemikian jauh pertemuan kita pada hari ini. Mungkin pertanyaannya itu Pak Yohanes mau apa ya? Nanti kalau ada pertanyaan di-upload ke grup saja atau gimana ya? Iya, tentunya karena sudah jam 5, mungkin begini, kalau ada pertanyaan silahkan diketik di grup. Kita akan jawab nanti antara melalui video biar bisa nanti sambil menunjukkan contoh, atau nanti kita akan jawab di pertemuan berikutnya seandainya masih ada cukup waktu. Ya, oke baik. Terima kasih kepada Pak Yohanes dan Hosea yang sudah membawa materi pertemuan hari ini. Terima kasih juga Hosea atas siraman rohaninya. Mari kita tutup pertemuan ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Ya Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama para kudus, ya Kristus, berilah istirahat kepada jiwa pelayan-Mu, di mana tiada susah, tiada duka, tiada kesah,
melainkan hidup yang kekal. Kesanalah Kau hantar mereka. Sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas semua yang sudah mengikuti pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.